Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul 'Asr dinamakan Suratul 'Asr karena permulaan wal asr, ya, diawali dengan kata wal asr, dan kemudian Suratul Asr ini termasuk surat yang tidak ada sebab nuzulnya, ya, karena tidak semua Al-Quran turun ada sebab, ya, terjadinya sesuatu yang dianggap oleh orang bahwa ayat tersebut turun karena ada hadisah waqi'ah, ya. Namun Suratul Asr ini, ya, surat yang adamu sababi nuzulihi, ya. Surat yang tidak ada sebab turunnya, turun begitu saja, yang isinya menganjurkan agar orang beramal, ya, beramal soleh. Namun Suratul Asr ini Allah Suratul Asr ini, ya, ulama mengatakan Suratul Makkiyah, kena turun di Mekah, atau Madaniyah, dan Nabi menyampaikannya kembali di Madinah, gitu. Maka dikatakan surah Makkiyah, ya, juga surah Al-Madaniyah. Wal asri, demi masa. Di situ ada ad-dahr. Ini tafsiran ulama bahwa maksud daripada al-asr itu ad-dahr, ya. Dahr itu waktu yang tidak punya pembatasan durasi, ya. Kalau kita katakan detik ada durasinya, menit ada durasinya, jam ada durasinya. Itu kan nama waktu juga semua. Atau hari, bulan, tahun, ya. Yaum, syahr. Sebetulnya yaum, syahr ini bukan nama waktu, ya, bukan nama hakikatul waqt, tetapi, ya, nama untuk durasi waktu tertentu, ya. Kita menyebut hari 24 jam itu siang dan malam itu. Jadi yang disebut nama hakikatnya adalah al-waktu, az-zaman, ad-dahr, dan termasuk al-asr, ya. Nah, maka ulama tafsir berbeda. Berbeda itu ada yang menafsirkan ini, ada yang menafsirkan itu, ada yang menafsirkan yang lain, sehingga di depan kita ada 3 penafsiran. Maka ini kita klaim berbeda, memang berbeda. Kalau sama nggak dihitung. Ada yang mengatakan al-asr huwa dahru. Dahru ini nama waktu. Dari mulai ada wujud ini sampai habis, maka dari awal sampai akhir itu dahr, ya. Tidak ada kata dahr ini, tidak ada untuk yang sebelumnya, sesudahnya, atau akan datang, tidak ada, atau hari ini tidak ada. Ada nama waktu dalam bahasa Arab seperti anin.
anin itu al-an, ya. Itu al-hal, itu sekarang. Kata sekarang tentunya enggak termasuk besok dan yang udah kan. Kemudian al-madi, yang lalu. Yang kemudian yang dikatakan al-mustaqbal, yang akan datang. Sebetulnya dia ingin menyebut dahr, masa, ya. Namun karena masa itu yang kita lewati, dahr itu yang kita lewati, ya, udah lewat, maka dikatakan madi. Dahr yang kita lalui sekarang itu dikatakan al-an. Nah, yang kita sebut masa di depan itu mustaqbal. Nah, dahr itu semuanya. Gitu, itu ad-dahr. Makanya ada hadis la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan mencela waktu, karena waktu itu adalah Allah. Ya, sebetulnya kalau orang mau menyadari ketika orang sufi mengatakan anal haq, ana di sini, ya, dengan penjelasan yang panjang tuh. Ya, Imam Al-Hasanul Basri mengatakan begini, ayyuhal insan innama anta ayyamun, katanya. Idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Jadi kita ini di sini bukan semua, maksudnya aku, ya. Aku itu seorang individu, ya. Katakanlah saya menggunakan kata aku. Aku ini adalah setiap individu siapapun. Aku ini, ya, misal seorang dikasih modal hidup di dunia oleh Allah umur 70 tahun. Kan kalau udah habis wafat 70. Iya tak? Kita ini, aku ini, seorang diri ini, ternyata dia kumpulan waktu. Maka kata Imam Hasan Basri, ayyuhal insan innama anta ayyam. Kamu itu kumpulan waktu. Dengan kata ayam nih, hari-hari. Gitu. Kan yang punya hakikat makna waktu kan yaumun, hari. 24 jam. Dan begitulah putaran matahari, bulan, kan 24 jam. Gitu. Setiap saat kita itu terulang-ulang hari. Ya, meskipun hari itu kumpulan waktu juga, jam. Jam juga kumpulan waktu, nama kumpulan waktu juga. Menit. Menit juga nama kumpulan waktu, 1 menit 60 detik. Nah, berhenti di detik. Detik ini kan nggak ada kumpulan waktu, memang waktu segitu. Detik itu segitu. Kalau kita katakan detik itu sekarang. Nah, dahar itu semuanya. Untuk menyebut semua dahar. Nah, kita itu ternyata dari dahar yang panjang ini, katakan dunia ini diciptakan pertama, terus nanti kiamat. Nah, dari diciptakan sampai kiamat itu dahar. Tapi kita ini dari diciptakan dunia sampai kiamat, kita cuma 70 tahun. Misal ada si A 70 tahun. Ya. Dan yang real waktu itu adalah hari. Kalau 70 tahun berapa hari itu? Setahunnya 360 katakan. Kali 70 sekian hari. Jadi kita ini sebetulnya mah kumpulan hari, kumpulan waktu itu. Supaya mudah hitungnya, kita ini kumpulan hari. Kita dalam arti seorang individu, si A itu kumpulan hari. Jika satu hari pergi, sebagian dia pergi. Atau untuk mudahnya begini, kita ngelihat dulu layar tancap tuh,
Ya. Karena ada satu film. Satu film itu kan berapa roll satu film itu? Satu roll lah katakan. Rollan ini kan klise. Katakanlah klise itu kita sebut hari, katakanlah umpamanya begitu. Nah, satu klise itu dimunculin ke layar, dan kita itu adalah waktu yang dimunculin di dunia ini. Kan ada hadis ketika kita di perut ibu itu Allah menggambarkan. Ya. Di Al-Quran juga dikatakan, ya Allah itu alladzi sawwarakum, yang menggambar kamu. Katakanlah ketika digambar itulah klisenya di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz itu disorting dengan cahaya Tuhan, maka muncul di dunia ini kita. Gitu. Dan Allah ilmunya tahu bahwa tulisan kita dari awal sampai akhir itu sudah selesai di dalam ilmu Allah. Ya. Nah, ketika 70 hari habis, kita habis. Ya. Nah, kenapa hakikat waktu itu cuma satu sekarang? Gitu. Jadi kita ini hidup jutaan sekarang. Sekarang. Nggak bisa kan kita mundur ke yang udah dan maju ke depan. Sekarang. Sebetulnya kita dimunculin sama Allah itu sekarang. Nanti setelah itu hilang. Lalu ya, dimunculin lagi, sekarang lagi, hilang lagi, sekarang. Itu yang dikatakan hadis baru. Baru. Ya, selalu baru. Nah, klisenya itu kan mulanya kan nggak ada giginya. Nah, klise yang kesekian udah ada gambar giginya, keluar gigi kita. Nanti klise yang udah berapa ratus giginya udah copot lagi baik. Lah keluar klise copot giginya. Rambutnya hitam, keluar klise putih. Terus. Iya, kalau kita pahami dengan akal seperti itu, nggak ada yang bisa bikin kita kecuali Allah. Dan itu udah ada dalam klise ilmu Allah. Terus, sebetulnya yang ingin Allah jelaskan bukan kita nggak ada. Allah menjelaskan tentang dirinya kepada setiap individu di dalam dirinya. Maka semua kemunculan dia di waktu-waktu itu di dunia ini sebetulnya penjelasan Allah kepada orang itu tentang Allah. Seharusnya kita hidup yang kita saksikan ini Allah pada kejadian kita ini setiap saat. Allah memberi nikmat, Allah memberi rezeki, Allah memberi sakit, Allah memberi sembuh, Allah memberi gembira. Allah semestinya yang kita ingat Allah saja, apapun sebabnya. Kita sakit mungkin sebab batu kesandung, jangan batunya kita gebugin. Ya, itu memang udah sebabnya begitu. Ya. Itu mah kecuali lagi pengantin baru, itu mah bininya kepaduk, pintunya dipindahin. Nah ini wal asr, ya, dalam tafsiran ad-dahr. Nah maka dijadiin sumpah wal asri, demi waktu blek di dunia ini. Tuh. Siapa yang ada di dahar ini? Banyak, ada yang 60, 70, 80, 100, ada yang 50, ada yang 40, semua berada di dahar. Makanya wad dahr innal insana lafi khusr. Nah, insan ini manusia, mau muslim mau kafir, yang ada di dahar dan masing-masing punya batas waktu, dia akan rugi. Dia dalam kerugian. Baru illalladzina amanu, yang tidak rugi adalah orang yang beriman, beramal saleh dan seterusnya.
Ini tafsiran pertama. Jadi orang muncul nggak ada iman itu rugi. Orang muncul nggak ada amal soleh rugi. Muncul maksudnya hidup di dunia. Kita ini nggak ngerasa, Bu, bahwa kita ini setiap saat tidak ada, tidak ada, terus begitu. Ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Karena Allah latifun bi ibadi, karena Allah lembut sekali sampai nggak ngerasa. Rasanya kita hidup panjang, padahal tidak. Gitu. Hidup ini cuma ya, sebentar aja. Disebut ajal itu waktu yang akan berjalan. Makanya roda itu disebut ajalah, karena berputar. Nah, waktu kalau masih datang lagi itu masih ajal. Ketika datang berhenti di situ, berubah, bukan ajal pakai ain tapi pakai alif, ajal. Ajal ini adalah waktu yang terakhir. Itu. Makanya ulama menggunakan ajilan di dunia, ajilan akhirat, gitu. Itu yang dikatakan waktu itu berputar. Sebetulnya berputar jangan pengertiannya itu juga, enggak. Mindset kita mengatakan hidup ini begini baik, itu yang bikin bosan. Enggak, padahal setiap saat baru. Sampai ada orang sufi mengumpamakannya baru itu, Pak, seperti pengantin baru. Begitu kudunya merasanya. Setiap saat hidup itu seperti pengantin baru, enggak ada boring, enggak ada jenuh, enggak ada. Dari mana boring jenuh itu? Pertama nafsu, kedua mindset. Bini sama laki di rumah, gak kemana-mana, kan timbul mindset bosan, boring kan. Lu lagi nek, lah emang kemana tuh lah, lu lagi. Kalau ada 4 ganti-ganti, lu nya 4 kali. Nah, ini mindset. Sebetulnya kalau mindset kita ubah, biar lu lagi ge, nggak boring. Coba pengantin baru. Ya. Sebenarnya kita ini setiap saat baru. Nah, itulah yang dilantunkan oleh para aulia itu. Ya. Yang dia mengatakan di dunia ge, dia mau udah bilang nahnu fil jannah, karena baru. Itu. Nah, masa waktu berubah boring? Gimana coba? Detik aja, detik. Kan tik hilang udah. Tik baru, tik. Masa baru bosan? Cari apa yang menyebabkan hidup itu bosan. Itu. Akhirnya orang mengatakan hidup itu seperti roda berdati, katanya gitu. Dikira itu juga. Tidak, baru. Itu sebab mereka orang-orang soleh, para aulia, gairah aja, kena. Setiap saat dia menyaksikan gelisah baru dalam bentuk dirinya, di dirinya dia saksikannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, orang itu hidup di dahar, di lembaran waktu yang tiada terbatas. Itu tafsiran pertama. Au ba'da zawal ilal ghurub. Ya. Atau asar itu adalah dari dohor sampai maghrib, itu waktu asar. Karena dari jawal ke belakang itu duha. Duha awalun nahar wal asr akhirun nahar. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi ini, Allah ini menurunkan suratul asr dengan waw qasam,
Wal asri, demi asar, artinya demi waktu sore, katakan begitu. Kenapa? Karena ada alasannya ulama memberikan kenapa dia menafsirkan asar demi waktu sore. Karena dulu orang Arab jahiliyah mengatakan waktu sore itu waktu sial. Ya. Jadi kalau asar orang nggak boleh ngapa-ngapain, waktu sial. Waktu yang produktif itu pagi. Maka pagi-pagi itu kudu getap, jangan tidur. Itu kata orang tua dulu, rezekinya udah kepatok ayam. Lah padahal mau wayah apa baik lah, zaman sekarang mah ada yang sip malam, sip pagi, sip baik. Ya. Itu artinya satu budaya ya. Maka Islam ingin menjawab bahwa sebetulnya enggak ada waktu sial itu. Orang jahiliyah mengatakan waktu asar itu waktu sial. Maka di sini dinyatakan wal asri, demi waktu sial itu. Ya. Memang manusia rugi, tapi kalau ada iman mah, ada amal mah enggak rugi. Jadi enggak ada yang namanya waktu sial. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Tafsiran pertama ad-dahr tadi. Allah bersumpah dengan segeblak, apa segeblak tuh? Selembar waktu yang tiada terbatas tuh. Kalau itu kita umpamakan lembaran. Karena kan bahasa-bahasa sastra kan lembaran waktu katanya. Iya, sehari selembar, sehari selembar, sehari selembar gitu. Makanya kan agenda kan sehari-sehari tuh, selembar. Dahr ini adalah lembaran yang tidak terbatas, belum ada namanya. Apakah hari, bulan, sekarang, yang lalu, yang akan datang, nggak ada. Dahr artinya siapapun yang hidup di dahr ini, sekarangnya kek, masa lalunya kek, masa depannya kek. Kalau yang rugi mah rugi, yang kagak mah kagak. Kita koreksi diri masing-masing. Kita ada waktu yang kita lewatin dulu. Ada nggak yang kita la yuskar? Artinya waktu yang enggak kita syukurin. Dulu gua kagak ngaji sih jadi begini nih. Lah kan itu waktu enggak disyukurin itu. Ya. Orang waktu ngaji digebugin tuh sama ustadznya. Begitu udah gede, itu justru yang bikin, ya, yang membikin dia selalu ingat kepada kebenaran. Untung gua dulu digebugin, kan itu adalah waktu yang udah dilewatin, tapi dia mensyukuri itu. Untung dulu tuh kayak galak banget, kalau enggak mau udah saya udah apa baik udah dah gitu. Nah, kita punya enggak waktu yang kita ingkari? Yungkar la yuskar. Nah, maka Allah bersumpah waktu itu nggak ada yang sial, nggak ada yang diingkari. Kalau illal ladzina, nah itu dahr. Kalau asar, karena orang jahiliyah mengatakan bahwa asar itu waktu yang apa namanya sial. Jadi dikira kalau udah waktu asar udah nggak boleh ngapa-ngapain karena udah kagak bakalan melahirkan keuntungan. Itu adat jahiliyah, ditolak oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, sholatul asri. Ada yang mengatakan wal asri, ada mudhof yang dibuang, wa sholatil asri. Ya, karena dikatakan bahwa salat asri ini disebut as-salatul wusta, salat yang afdol, salat yang, itu penafsirannya. Sebetulnya ada lagi ulama berpendapat wal asri ini adalah asrun nubuwah. Kan Nabi hidup ketika diangkat menjadi Nabi sampai mati itu cuma 23 tahun ya. Ini namanya asrun nubuwah wal asr. Itu ada 4 penafsiran, tapi kalau yang di sini ditulis 3 saja. Ad-dahru 1, ma ba'da zawal ilal ghurub, waktu sore
Kemudian au salatul asr, atau maksudnya wal asri ay wa salatil asr. Innal insana, alnya ini kalau dalam bahasanya bahasa Arab, alnya adalah al jin, lil jinis. Innal insana, semua manusia. Siapa baik? Lafi khusrin, dia pasti, pernyataannya begitu ya. Lam ini litaukid, lafi, dia pasti, fi ini zarfiyah, artinya dalam ruang waktu dia berada dalam kerugian. Fi tijaratih, diumpamakan hidup ini seperti berdagang dengan Allah. Untung apa rugi? Tuh Allah kasih modal waktu. Tuh. Ada orang Pak hidup 40 tahun ya. Allahumma sholli, ulama siapa tuh? Hidup 40 sekian tahun ya. Karyanya sampai 500 kitab. Itu satu kitab berapa jam nulisnya tuh? Berapa hari? Itu nggak mungkin nulis waktu baby nulis kan? Gitu. Kalau umur 40 wafat, karyanya 500, nulisnya sejak kapan dia? Belajarnya bagaimana? Nah kan orang nggak perlu umur pendek, panjang, banyak, kualitas tidak. Itu sebab dikatakan lafi khusrin, rugi. Ya. Illal ladzina, ini jenis yang dikecualikan, kecuali manusia yang amanu, beriman. Satu. Kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Artinya falaisu fi khusranin, ketika dia punya iman dan punya amal, maka waktu yang dilaluinya tidak rugi. Katakanlah itu kita orang muslim, ada iman, kan kita dengan orang kafir sama tubuhnya, tapi di dalamnya ada iman enggak? Nah ketika ada iman, maka ruang waktu yang dilewatinnya ada pahalanya. Kenapa? Karena dia melakukannya karena Allah itu. Kenapa? Karena dia melakukannya atas dasar imannya. Kan iman kepada Allah ada Al-Quran, iman kepada Nabi ada hadis. Bukan iman udah nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, nggak tahu ilmu agama, nggak tahu. Makanya langsung wa amilus, ya kan di Al-Quran iman amal, iman amal, iman amal, karena gerak kan, amal itu aktivitas, kita bergerak itu kan amal. Al amalu huwa harakatun hadifatun, itu amal, gerakan yang terarah. Nah kalau ya, orang tiba-tiba keluar dari rumah, jalan aja, ditanya sama orang, mau kemana Pok? Lah kemana ya? Lihat kenapa jadi begini gua, balik lagi. Itu kan nggak ada arahnya tuh, aktivitas dia tuh, gerakan dia itu nggak jadi apa-apa tuh, nggak jadi amal. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Jadi kualitas ya, atau nilai amal itu baik atau bagus, cakep apa kagak, dia nggak ngerjainnya untuk apa, itu niatnya itu. Lah kalau kayak tadi jalan kemana Pak? Waduh, tahu ya, ini kan udah kagak sadar.
Nah ini nggak ada apa-apanya, ini nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada. Kan rugi berarti. Nah maka amal gerakan yang beruntung yang tidak rugi atas dasar iman. Gitu. Dan satu lagi, dinamakan amal, kan orang Arab juga sebelum ada Islam amal, nyebut amal, tapi ketika Al-Quran mengatakan amal, itu adalah aktivitas ibadah karena dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, maka perintah Allah, perintah Nabi dia lakukan, ini amal, itu maksudnya. Tetapi sudah diberikan batasan, innamal a'malu binniyat. Kita bergerak itu niatnya apa? Orang kagak kebaca, lah Allah nggak bisa ditipu. Nah maka kalau tidak ada niatnya rugi meskipun beramal, gitu. Karena amal ini dari iman itu. Kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti ilmu ulama. Orang Arab misalnya nggak belajar ilmu ulama, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu akidah. Itu kan penjabaran tentang kalimat-kalimat di Al-Quran. Orang Arab tahu bahasa Arab, tahu bahwa amal itu adalah berbuat. Kalau dia artikan berdasarkan bahasa Arab saja, fatal. Makanya orang yang menulis tafsir itu selain dia menguasai ilmu bahasa, dia mesti punya takwa, zuhud, warok, baru boleh menafsirkan. Itu. Nah inilah kecuali orang yang beriman dan wa'amilus solihat. Nah ini ada dua amal disifati dengan soleh. Karena di Al-Quran amal itu diberikan dua sifat. Pertama, amal sayyi, dan yang kedua amal soleh. Amal tadi adalah gerakan yang terarah. Solehnya sesuai dengan syariat, itu soleh. Ya, makanya ulama ini memberikan definisi, ya, amal itu adalah gerakan yang terarah sesuai dengan syariat, linaili ridallah, begitu definisinya. Dalam agama kita, kata al-amal itu didefinisikannya begini. Al-amal huwa harakatun hadipah. Ya. Kalau amal soleh ditambah lagi muqayyadatun bisyariah. Maka amal soleh adalah harakatun hadifatun muqayyadatun bisyariah. Amal soleh adalah amal gerakan yang terarah sesuai dengan syariat, itu soleh. Untuk apa amal soleh? Linaili ridallah, untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi orang punya ilmu lalu diamalkan, dan amal itu ada kaidahnya sudah, mesti niatnya karena Allah. Karena apa? Karena amal soleh itu untuk meraih ridho Allah. Jadi orang beramal sesuai dengan syariah, jika tidak karena niatnya Allah, maka amalnya tidak mendapatkan ridho Allah. Begitu definisinya. Ya. Saya ulang lagi. Amal adalah gerakan yang terarah, soleh yang terikat dengan syariah. Ya. Gerakan yang terarah yang sesuai dengan syariah itu amal soleh. Kita sembahyang udah sama persis rukunya, sujudnya, apa mirip yang Nabi ajarkan, soleh sudah, itu gerakan itu tuh soleh itu sesuai dengan syariah, itu soleh. Ya. Misalnya nih, ada orang depan orang tuanya, depan orang-orang tua sopan, soleh kan? Kenapa? Sesuai dengan etika. Tetapi ternyata
di dalam hatinya mah, nah ini tidak mendapat ridho Allah amal ini, meskipun soleh, gitu. Ya meskipun johirnya pakai sorban nih, pakai jubah, bawa tasbih, ya mimpin agama, bagaimana nggak soleh? Tetapi ketika hatinya tidak untuk Allah, maka amal ini tidak mengais ridho sampai disoleh. Ya. Ini mana innalladzina amanu wa amilus solihat. Iman mesti disebut ketika menyebut amal soleh. Agar apa? Agar amalnya ini linaili ridhollah, untuk mencapai ridho Allah. Kalau enggak rugi. Coba ada dalam hadis begini, Nabi bersabda, coba bagaimana memahami ini. Lalu ada hadis begini, Nabi tiba-tiba berkata kepada sahabatnya, ala unabbiukum biqaumin, katanya, ya, ya'tuna yaumal qiyamati bi'amali bayda mislu jibal Tihamah. Tihamah itu adalah nama tempat, ya, kota Madinah seluas-luasnya dengan gunung-gunungnya. Ya, kita sebut Madinah kan sebetulnya yang ada makam Nabi itu. Tapi kalau Tihamah itu negara yang meliputi luas dan di dalamnya ada kota Nabi itu, Madinah itu Tihamah, dengan bukit-bukitnya yang panjang, yang luas. Nabi mengatakan, maukah aku beritahu engkau, ada segolongan orang nanti di hari kiamat datang membawa amal putih-putih sebesar gunung-gunung Madinah itu. Artinya kan banyak amal solehnya, amal yang sesuai dengan syariat. Lalu apa kata Nabi? Fayaj'alahallahu haba'an mansura. Amal yang banyak itu tidak dihargai oleh Allah, lebih kecil di pandangan Allah daripada debu. Kita kalau nyapu kan ada debu terbang tuh ya. Kalau di senter pakai lampu baru kelihatan. Kalau enggak kelihatan. Jadi Allah enggak memandang apa-apa amal itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat bernama Thauban. Thauban ini katakan sahabat junior. Kalau di depan kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memang sahabat-sahabat yang senior dah, hebat-hebat. Ini ada sahabat paling belakang. Dia mau nanya sama Nabi, karena kejauhan. Fatajassa'a Thauban, katanya. Tajassa'a itu dia berdiri di atas lututnya, ya. Kemudian warafa ayada, dan mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, sifhum lana, katanya. Jelasin sifat-sifatnya kepada saya. Jangan-jangan saya termasuk itu, saya nggak tahu. Orang di akhirat bawa amal banyak banget sampai Allah sampai nggak kelihatan, nggak ada nilainya. Jadi ada amal yang sesuai dengan syariat ternyata tidak menciptakan apa-apa. Maka Nabi mengatakan, amahum, ya, ketahuilah bahwasanya mereka, ya, min jildatikum. Kalau kata kita mah, mereka itu sama dengan kamu kedotnya, begitu. Artinya ibadahnya rajin, sama itu jilid, itu kulit, ya. Orang yang kalau berantem digua-bugin gak sakit-sakit itu kan jilid. Makanya tukang pukul algojo itu disebut jalad. Orang yang nggak punya rasa kulitnya, main gampar baik kan gitu. Maka min jildatikum itu susah itu. Saya nyari terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bekasi mah ada, ya, sama kedotnya seperti kamu ibadahnya rajin benar gitu, ya. Wa min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna lail kama ta'khudun, katanya.
Dia saudara kamu dan sama kedotnya dengan kamu, bahkan sholat malamnya juga rajin banget dia. Walakinnahum, tetapi ini yang menyebabkan kenapa jadi amal itu nggak ada harganya. Idza khalau bimaharimillahi intahaku. Jika dia berdua-dua dengan yang diharamkan, Allah melanggar. Berdua-dua dengan bini orang, habis. Berdua-dua dengan nama baik orang, habis. Berdua-dua dengan harta orang, habis. Artinya amal yang banyak itu enggak ada ridho Allah, enggak bikin hati yang takut dan teguh, yang penuh cahaya kepada Allah, enggak. Lumpuh depan kalau udah berdua sama yang diharamkan. Nah ini kan lapi khusrin tuh. Ya. Makanya innalladzina amanu wa amilus, mesti dua. Lihat di Al-Quran semuanya mesti dua. Iman amal, iman amal, iman amal. Kita memahaminya jangan konsep ilmu. Oh itu yang udah hafal 2 sifat 20 iman lah, tahu. Udah hafal sifat 20 juga. Kalau iman kan iman di sini. Ya. Walam yadkhul fi qulubihim. Imannya belum masuk. Kalau iman di sini mah itu Allah sendiri yang beri definisi. Kalau kita memahami agama dengan ilmu, ya kata Kiai Cagir kayak pengajian, itu maksudnya ilmu, imannya belum masuk ke hati. Maka amal yang baik, amal yang dari iman. Imannya makin baik, amalnya makin baik, makin untung. Ya, tapi kalau imannya hanya akal, hanya hafalan sifat 20, ya lagian kan akidah ya ahli sunnah kan bukan sifat 20 doang. Itu mah pintu masuk pertama untuk akal awam. Maka tidak berpegangan banget sebetulnya dengan itu. Itu mah pintu masuk doang, tok tok tok, dibuka, silakan. Udah lewat sifat 20 tuh. Kalau enggak sifat 20 nggak bisa masuk. Itu sebabnya ulama dulu mengatakan sifat 20 itu aqidatul awam atau kifayatul awam. Itu orang awam cukup udah, kalau emang enggak mau nambahin ilmunya udah itu gak cukup. Ini mah terkadang ulamanya aja sampai di situ. Menolak pembahasan yang dalam-dalam, awam. Iya. Saya pernah nerangin begini nih, bahwa sifat 20 aqidatul awam ada yang ngomel-ngomel di itulah fitnahnya YouTube itu. Ada yang ngomel-ngomel, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa diawam-awamkan? Saya suruh jawab, ngapain jawab? Iya. Memang nyelamain awam siapa? Para ulama. Lihat di Ihya Ulumuddin, sampai tapis itu Imam Al-Ghazali ya, tentang sifat 20 itu apa ya, atau di para imam-imam yang menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Haramain, Imam Al-Qazwain, Imam ya, Ar-Ramli, Imam, mereka yang mengatakan bahwa ilhimayati aklil awam min jur'atihi fi fahmillah, supaya jangan awam berani-berani mahamin Allah. Udah sampai situ dulu tuh. Kalau itu selesai boleh masuk udah. Ya, baru setelah itu akidah takwil. Itu juga harus dilewatin. Kalau udah lewat udah nggak ada takwil. Itu nggak ada takwil. Baik. Itu ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian watawasau, ada lagi rupanya, agar waktu itu semuanya beruntung, produktif. Watawasau, yakni watawasau ausa ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menasehati. Nah, ketika satu masyarakat kehilangan sifat nasihat menasehati, maka satu masyarakat itu
berjalan dalam kerugian hidupnya. Ya. Saling ngantepin kalau kata kita mah. Watawasau itu ya, tidak saling ngantepin. Kan mantep itu tafsiran itu ya. Tidak saling ngantepin. Apalagi tuh bahasa. Iya. Iya, pada ngebagenin gitu. Itu rugi. Karena akhirnya bahkan ulama begini, ada yang mengatakan kita berbuat maksiat lalu ada hati yang menolak, itu namanya domir disebutnya. Domir itu ya. Kita maksiat, hati itu langsung ya Allah sakit gitu, nyesel, itu namanya domir. Nah, kita dihukum oleh domir. Domir itu adalah sesuatu yang tersimpan, sebetulnya isinya iman, nur. Makanya di zaman Nabi, orang habis berzina itu lari ngebecir-becir ke Nabi. Tadinya mah lupa zina, rupanya domirnya hidup. Domir itu yang menyiksa dia. Ya, orang kalau udah melakukan maksiat nggak ada yang menyiksa di dalam hatinya, domirnya mati. Ya, dan itu namanya akhlak buruk, karena udah nggak ada, udah enteng dia melakukan kesalahan itu, bahkan dia akan takwilkan semua kesalahannya itu. Nah, ini domirnya mati. Nah, artinya ada teguran dari dalam diri, itu domir. Nah, ada domir individu, ada domir sosial. Jika satu masyarakat ada anggotanya melakukan kesalahan, ya, ditepinin deh, tahu tepinin, nggak ada yang negur, dan anggota ini nggak takut lagi. Kenapa? Nggak ada yang mau. Tapi kalau takut dengan hukuman masyarakat, kan ada umpama, hukum masyarakat lebih kejam daripada hukum Tuhan, katanya begitu. Sehingga dia menjaga tradisi dia itu supaya tidak dihukum oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat tidak punya jantung ini, domir ini, maka rusak. Sama dengan individu, kalau domirnya udah nggak hidup, habis melakukan dosa nggak ada rasanya. Nah, masyarakat jika anggotanya ya, melakukan kesalahan, dia nggak takut lagi sama hukum masyarakat itu, berarti nggak ada domirnya masyarakat itu. Ya. Ibu-ibu di tempat ngajian ngobrol, kalau nggak ditegor, itu nggak ada domirnya berarti itu. Yang ditegornya kesel, itu lagi domirnya mati. Nggak bisa dibiarkan. Ya. Ya, karena sinar itu, cahaya itu kan memancar. Begitu juga ilmu, iman. Nah, kalau tersumbat, bagaimana tuh? Nggak bisa. Itu. Nah, ini watawasau. Tidak boleh ada yang menyumbat. Domirnya mesti hidup. Mesti jangan saling nepinin. Apa nepinin itu? Apa yang saling memberikan nasihat? Pertama, bil hak. Hak ini iman. Hak ini Tuhan. Artinya saling tegur tentang iman, agar amal berdasarkan dengan iman. Artinya dibina akhlaknya agar imannya sampai ke hati. Kemudian watawasau, dan saling berpesan bis sabar. Ya. Ini kan coba, misalnya ada anak muda, anak baru gede dah, mondok, kan bener tuh, rajin. Kata yang tua, ya tong lo, mula-mula lagi rajin, ntar dia sama gua. Lah, karena agama dia agama kenangan, dulu dia hebat, sekarang mah udah males. Ya bagaimana sih agama begitu? Akhirnya tidak mendukung generasi yang ingin komitmen dengan agama. Ya ntar baru, ntar gak lama. Itu masyarakat yang tidak punya domir,
tidak mendorong generasi itu agar terus berubah lebih baik. Coba kalau generasi kita ini, kenapa jadi sama baik sama kita? Kita yang nggak punya domir, makanya rugi. Mestinya kita saling memberikan pesan nasihat agar sabar melaksanakan taat. Terus tong, nanti kamu akan menghadapi begini. Jangan, kalau memang kita dulunya memang lemah, jangan kayak abah tong, gitu. Jangan kayak bu abah tong, bu abah mah dulu nggak ngaji kayak lu, gitu misalnya. Nggak benar hidupnya. Nggak makan sekolahan. Lu mah habisin tuh sekolahan tuh, lu makan. Jadi nggak ada pesan begitu. Namanya itu orang yang rugi, dan itulah tipe takalid, tipe bebek. Ya, padahal Sayyidina Umar mengatakan, "Alimu auladakum fa innahu makhlukun bi zamanin ghairu zamanikum." Ajari anak kamu untuk hidup di zamannya, karena zaman dia bukan zaman kamu. Nah ini, wah, sabar dalam melakukan taat sekaligus sabar dari menjauhi maksiat. Ini masyarakat tertentu nih, ketika ada generasi ya anak muda yang baru tumbuh, baru mondok, tumbuh rajin, nggak didukung. Ya namanya baru kenal agama, kalau saya udah pensiun katanya gitu, udah nggak sembahyang pensiun, udah punya ijazah, lah baru dulu saya begitu tuh. Jadi begitu pemahaman. Pertama itu jahil, kedua taklid, ketiga mati domirnya. Nggak bisa bikin generasi yang lebih baik, nggak bisa. Ya, maka apa yang terjadi orang masyarakat ini, kegiatan agama itu cuma rutin, kayak setrikaan, mundur maju, nggak ada hadifah, nggak ada arahannya, nggak ada membekas kepada generasi, menulari, menjangkiti, mewarisi, membentuk, nggak terbentuk. Itu jahil, wa taqlid, wa mautud dhamir. Ini surat Wal Asri. Watawasau bil haqq, jadi 4. Iman, amal, berpesan agar tetap bertahan dengan kebenaran, berpihak kepada kebenaran, dan berpesan agar bersabar dalam melakukan perintah, menjauhi larangan, bahkan sabar menjalani musibah dari Allah. Itu 4. Baru dahar ini nggak rugi. Nah, kalau dahar tidak rugi, mesti produktif. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.